Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2594-2596. Saat ini, seseorang yang diperkirakan telah meninggal lebih dari 200 tahun tiba-tiba disebutkan oleh perahu Huangfu, dan perahu Huangfu berarti tidak ada yang mati, yang membuat orang kaget. Kembali dari kematian. Faktanya, dia belum mati. Huangfu Zhou menggelengkan kepalanya. Dikatakan secara luas bahwa dia meninggal di reruntuhan selama tindakan itu, tetapi ternyata tidak. Dia mendapat peluang besar di reruntuhan, dan karena itu melangkah lebih jauh. Selama lebih dari 100 tahun, mereka ditutup di reruntuhan. Beberapa dekade yang lalu, dia keluar dari bea cukai dan menemukan saya. Dia meminta saya untuk membantunya memecahkan beberapa masalah dan merahasiakan keberadaannya. Orang-orang mengerti, Tan Changming tidak mati sama sekali, hanya sengaja berpura-pura mati. Huang Fuzi menjadi bersemangat. Kakek, maksudnya kamu bisa menggunakan persahabatan tahun itu untuk membiarkan Tan Changming melakukannya. Itu benar. Huangfu Zhou mengangguk dengan berat, dengan seringai aneh di wajahnya. Aku sudah mengiriminya pesan sebelumnya. Sekarang dia seharusnya pergi untuk melacak bocah itu. Apa? Huang Fuzi bahkan lebih terkejut lagi, tetapi segera dia memikirkan pertanyaan lain dan ragu-ragu, tetapi kekuatan anak itu terlihat sangat rumit. Bisakah Tan Changming mengalahkannya? Huangfu Zhou meliriknya dan berkata, apakah kamu tahu kekuatan apa yang dimiliki Tan Changming ketika dia menemukanku beberapa dekade yang lalu? Aku tidak tahu. Huang Fuzi menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia telah menerobos dari Banxian ke Sanxian. Kata-kata Huang Fuzhou langsung mengejutkan semua orang di tempat kejadian dan membuat mereka terengah-engah. Apakah kamu sudah menjadi Sanxian selama beberapa dekade? Yah, setidaknya sekarang dia berada di tengah-tengah Sanxian. Jika kamu beruntung, kamu mungkin telah menjadi makhluk abadi yang hebat. Dunia saat ini, terutama alam Sanxian besar, yang merupakan puncak dari puncaknya. Huang Fuzi merasa lega dari keheranannya dan tiba-tiba mengerti, saya mengerti. Anak laki-laki itu pasti mendapat kabar, jadi dia pergi tiba-tiba. Ide ini langsung disetujui dan digaungkan oleh banyak orang yang hadir. Ya, pasti. Kataku, bocah itu bagaimana bisa tiba-tiba pergi, perasaan berani adalah membuat diri sendiri bukan lawan Tan Changming, jadi diam-diam melarikan diri. Orang-orang ini, berbicara pada diri mereka sendiri satu persatu, sampai pada kesimpulan bahwa Jericho Li takut pada Tan Changming, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawanya. Zhou Changlin merasa lega saat itu, Anak laki-laki itu berlari sangat cepat, tapi apakah itu berguna? Huang Fuzhou mencibir, Tan Changming tidak menunjukkan wajahnya selama 200 tahun. Kekuatannya tak terduga, dan tidak ada tempat baginya dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Setelah Tan Changming menyelesaikan bocah itu, kamu akan melihatnya. Hal ini membuat banyak orang yang hadir heboh. Mereka yang baru saja mengadakan festival dengan Jericho Li semua ingin melihat Jericho Li mati di tempat. Namun saat itu, terjadi keributan di antara kerumunan. Penatua Li yang dari Asosiasi Alkemis ada di sini. Saya melihat Asosiasi Alkemis, seorang barang antik tua yang jarang menunjukkan wajahnya di depan umum, muncul bersama Yan Yuling dan Tong Qianjun. Di mana Li Shao? Yan Yuling dan Tong Qianjun melihat sekeliling, bolak-balik mencari di antara kerumunan, mencari sosok seseorang. Li Shao. Siapa ini? Sekelompok orang saling memandang, otaknya berkabut, sama sekali tidak memahami situasinya. Huang Fuzhou memikirkannya dan memandang Liang, Penatua Li telah datang jauh-jauh ke sini. Apakah dia ingin berbicara tentang alkimia dengan saya? Banyak orang yang merasa lega ketika ucapan ini keluar. Pikirkan tentang itu. Diperkirakan hanya ada sedikit orang di seluruh dunia yang dapat membuat Liang melakukan perjalanan istimewa, dan perahu Huangfu pasti menjadi salah satunya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Li yang langsung menggelengkan kepalanya, Penatua Huangfu salah paham bahwa saya datang ke sini untuk orang lain. Untuk Li Shao. Yan Yuling berbicara dengan cepat. Huang Fuzhou tercengang. Kamu sedang membicarakan. Tong Qianjun terdiam beberapa saat, dan dengan cepat berkata, bisakah kita memanggil Li Shao, alamnya adalah Li Qiankun. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Mereka tahu bahwa Jericho Li datang ke sini untuk menghadiri festival Luotian. Li yang jarang punya waktu dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Jericho Li. Namun, begitu mereka tiba, mereka mengetahui dari orang-orang di rumah Tianxi bahwa Jericho Li telah pergi dan sepertinya ada konflik dengan beberapa orang. Hal ini bisa membuat mereka tersenyum marah, pria mana yang tidak bermata panjang, tiba-tiba menemukan kesalahan Jericho Li. Apakah menurut Anda umur Anda panjang? Li Qiankun. Semua orang di tempat kejadian menjadi gempar dan satu demi satu mematikan AC. Kebanyakan orang yang hadir pernah mendengar tentang Li Qiankun. Orang ini dapat dikatakan sebagai kehadiran paling kuat di dunia seni bela diri Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun orang awam tidak mengetahui apa yang terjadi dengan perang besar di kota sihir kemarin, dan bahkan menganggap video langsung sebagai komputer khusus efeknya, mereka yang memperhatikan perang semua tahu bahwa ini bukanlah efek khusus komputer sama sekali, tapi pertarungan nyata antara yang kuat. Huang Fuzhou tertegun, kata Li Qiankun. Entah kenapa, tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Wajah orang-orang yang hadir menjadi lebih tegang, dan hati mereka berangsur-angsur terasa berat. Satu demi satu, mereka menajamkan telinga karena takut kehilangan kata kunci apapun. Begitu Yan Yuling melihat reaksi orang-orang ini, dia mengalihkan pandangannya. Tong Qianjun terbatuk dan menghela nafas, sayangnya, pemuda yang baru saja Anda targetkan adalah Li Qiankun. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya, dengan ekspresi wajah, kamu menunggu untuk mati. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, dan pemandangan itu meledak seketika. Apakah dia Li Qiankun? Kepala San Yu berputar-putar. Awalnya, dia memiliki kesan buruk terhadap Jericho Li, tapi sekarang dia mengerti betapa sempitnya pemahamannya tentang Jericho Li. Bukankah wajar jika seseorang yang terkemuka dan kuat meremehkan mereka? Apakah dia Li Qiankun? Bagaimana mungkin? Kepala Asin terangkat. Wajah Wang Qing menjadi pucat. Apakah dia Li Qiankun yang menempati peringkat pertama dalam daftar Dewa Perang? Wang juga membuka mulutnya, ekspresi Wang Luo lebih kompleks, terkejut saat itu juga. Zhou Ke benar-benar bodoh, dan Zhou Changlin bahkan lebih kacau lagi, terutama Zhou Ke. Sebelumnya, dia memfitnah Jericho Li karena mencuri senjata rohnya. Sekarang dia ingin mencari cara untuk masuk. Apa yang dia lakukan? Fitnah Li Qiankun karena mencuri senjatanya. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Li Qiankun adalah ahli artefak? Dia adalah juara dari ahli artefak. Dia adalah ahli artefak. Orang seperti itu, akankah memikirkan tentang roh 6 pintu kosongnya? Itu yang terbaik di dunia. Mulut Huang Fuzi bergerak-gerak. Melihat wajah Huang Fuzhou dengan linglung, dia merasa ingin mati. Kakekku baru saja meminta Tan Changming untuk menanganinya. Bab 2595. Begitu kata-kata itu keluar, Yan Yuling dan Tong Qianjun menutupi dahi mereka dengan tangan, dan otak mereka menjadi hitam. Wajah Li yang bahkan lebih dingin dan berkata, haha, kamu menaruh harapanmu pada Tan Changming, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkan Li Shao. Masalahnya adalah memperjelas bahwa kekuatan Tan Changming mungkin tidak lebih kuat dari kekuatan orang mati. Bahkan jika dia lebih kuat dari orang mati, dia tidak bisa dibandingkan dengan Dasan Xian. Terlebih lagi, Li Shao membunuh hantu ke-10 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar kemarin, dan cara yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es. Begitu suaranya turun, perahu Huang Fu terbangun dan wajahnya berubah, tidak, hentikan Tan Changming. Dia memiliki hubungan pribadi dengan Tan Changming, dan dia tidak pernah ingin melihat Tan Changming mati sia-sia. Huang Fuzi menelan ludahnya dan menjadi pucat. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Di sini, Jericho Li meninggalkan Gunung Longhu dan sampai ke pusat kota di kaki gunung. Dalam perjalanan, dia menemukan seseorang mengikutinya di belakangnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius dan berjalan ke depan dengan tenang. Dia menelepon Su Huang, lalu datang ke tempat yang ditentukan dan bertemu Su Huang dan Tao Sueki. Kamu datang, mereka segera bangkit untuk menyambut. Jericho Li menganggukkan kepalanya, dan pelayan itu datang. Dia dengan santai memesan sesuatu, lalu membuka pintu ke gunung dan berkata, bagaimana situasinya? Su Huang pertama-tama mengeluarkan tabletnya dan memutar gambarnya. Bukankah ini adegan pertarunganku yang menentukan dengan orang mati kemarin? Jericho Li tercengang. Ya. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Jericho Li mengerutkan kening dan bertanya. Film. Su Huang berkata dengan singkat, acara kemarin telah dilihat oleh banyak orang melalui siaran langsung, dan sekarang ada banyak keributan di internet tentang hal itu, dan situasinya sangat sulit dikendalikan. Jadi Jiuk Xiaomen mempertimbangkannya sepanjang malam dan memutuskan untuk melakukannya edit gambarnya dan jadikan film untuk dirilis ke publik. Jericho Li mengerti, apakah ini akan menggunakan saya untuk mempublikasikan? Ya, orang biasa melihatnya sebagai film. Di mata mereka yang memahaminya, mereka akan tahu bahwa Huaxia bukanlah tempat untuk membuat masalah, terutama beberapa orang yang gelisah seperti Jiuk Xuanmen. Tao Sueki berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, bersamamu, diperkirakan Tiongkok akan damai untuk waktu yang lama, dan mereka yang menjaga ketertiban di perbatasan juga akan dapat mengurangi banyak pekerjaan. Jericho Li tidak peduli dengan masalah ini. Ajak dia untuk mempublikasikannya. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah dalam membangun pohon besar untuk menarik angin. Di hadapan kekuatannya yang dahsyat, semua rakyat kecil harus menundukkan diri. Bagaimana dengan keluarga Dai? Jericho Li lebih memperhatikan hal ini. Duan Lao meminta kami untuk memberitahu Anda bahwa gerbang Jiuk Xiao telah dirobohkan dalam semalam. Kita harus menarik garis yang jelas dengan keluarga Dai. Sikap gerbang Jiuk Xiao juga merupakan sikap semua orang. Su Huang menjawab dengan cepat. Jericho Li mengangguk, hampir sama. Kali ini, gerbang Jiuk Xiao bersih dan rapi.
Itu tidak mengirim seseorang untuk mengganggunya seperti yang terjadi pada keluarga Ni terakhir kali. Mungkin Juk Xiaomen dapat melihat bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh siapapun. Daripada membuatnya tidak bahagia, dia harus berusaha menyenangkannya. Su Huang merasa lega dan menatapnya, kapan kamu akan mulai? Awalnya, waktu terlama yang diberikan Jericho Lee kepada mereka adalah 7 hari. Namun, Juk Xiaomen kali ini sangat tegas dan memutuskan masalah ini dalam semalam. Oleh karena itu, Jericho Lee tentunya tidak perlu menunggu 7 hari, dan kini dia bisa melawan keluarga Dai. Sekarang, kata-kata ringan Jericho Lee penuh dengan pembunuhan Moriran. Aku tahu, wajah Su Huang tidak berdaya, kali ini gerbang Jiu Xiao juga tidak menunda-nunda, semua orang sangat tegas. Dia tidak memberi Dai Qianhong kesempatan untuk mengatur napas dan membiarkan mereka pergi ke ahlinya. Gerbang Jiu Xiao minta bantuan. Haha, meskipun mereka dapat menemukannya, penguasa gerbang Jiu Xiao bukanlah orang bodoh. Mengapa mereka bisa membantunya? Tao Sueki memutar matanya. Dalam perang kemarin, Gong Taiking kalah dari orang mati, dan Jericho Lee kembali membunuh orang mati. Selama otak Gong Taiking tidak kebanjiran, dia tidak dapat membantu Dai Qianhong. Adapun San Xian dan yang lainnya di gerbang Jiu Xiao, tidak mungkin membantu Dai Qianhong. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Dai Qianhong telah digantung di ujung pisau dan dibunuh di gerbang kapan saja? Penguasa gerbang Jiu Xiao tidak akan membantunya, tetapi orang kuat lainnya tidak akan membantunya. Su Huang berpikir, menurut informasi dari gerbang Jiu Xiao, setelah Dai Qianhong melarikan diri kemarin, dia mulai mencari cara untuk membantu. Meskipun jumlah pembantu yang dapat dia temukan tentu terbatas, dia telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun dan memiliki banyak keuntungan. Energi. Berapa banyak yang bisa dia temukan? Siapa mereka? Jericho Lee bertanya lagi. Sebagian dari mereka adalah musuh yang kamu pasang jebakan untuk menariknya, sebagian besar dari mereka telah dibersihkan dalam pertempuran kemarin. Tetapi beberapa dari mereka datang dari luar negeri. Mereka tahu bahwa mereka menentang air dan telah benar-benar menyinggung perasaanmu. Mereka tidak punya ruang untuk bermanuver dan siap berperang melawanmu. Ini termasuk sisa-sisa keluarga Xiang Fengmo dan beberapa orang yang dipanggil oleh kaum Mohis di luar negeri. Jawab Su Huang. Bagi orang-orang ini, Jericho Lee tidak terkejut. Orang-orang ini saja tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Diperkirakan mereka sendiri yang mengetahui hal ini, jadi mereka berkumpul untuk menghangatkan diri. Orang-orang ini, tentu saja, tidak memiliki ancaman bagi Anda terutama menargetkan orang-orang Jiu Xuanmen. Su Huang mengingatkan dengan serius. Jericho Lee mengangkat alisnya, jangan menyerah, sebelumnya aku terlibat dengan 9 orang Xuanmen, sekarang datang lagi. Jiu Xuanmen benar-benar meresap. Ada bayangan orang-orang ini di mana-mana. Infiltrasi Jiu Xuanmen sangat sengit akhir-akhir ini, dan mereka telah terlibat dalam banyak hal. Anda tidak boleh gegabah, Su Huang mengingatkan lagi. Siapa yang akan dikirim oleh Jiu Xuan kali ini? Jericho Lee tidak terlalu peduli. Tao Sueki berpikir sejenak dan menjawab, menurut informasi dari gerbang Jiu Xiao, yang satu adalah pelindung surga dari gerbang Jiu Xiao, nama kodenya adalah mayat hidup. Yang lainnya adalah iblis darah di antara 3 tetua. Yang pertama berada di peringkat ke-8 dalam daftar abadi, sedangkan yang terakhir berada di peringkat 17. Jika kamu membunuh orang mati, mereka akan mencoba menyingkirkanmu. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee menunjukkan ekspresi yang menarik. Menarik, saya ingat ada seorang penatua di Jiu Xuanmen, peringkat ke-6 dalam daftar dari makhluk abadi yang tersebar. Mengapa kamu tidak ikut dengannya? Hal ini langsung membuat Tao Sueki dan suaminya terdiam. Kamu bercanda. Jika dia datang, pertarungannya 3 lawan 1. Ini membuatmu kewalahan. Tao Sueki memutar matanya. Dia tahu Jericho Lee sangat kuat, tapi dia tidak bisa sebesar itu, bukan? Dalam kasus 2 lawan 1, dia akan menderita sejumlah kerugian. Betapapun kuatnya dia akan menderita kerugian besar. Kalau perahunya terbalik di selokan, lucu sekali. Tidak masalah bagiku jika aku tidak datang, kata Jericho Lee dengan ekspresi datar. Tao Sueki terdiam lagi, kami sangat ingin menemukanmu, hanya ingin kamu yang memimpin dalam menangani Dai Qianhong, jangan beri mereka kesempatan untuk mencari bantuan. Bab 2596. Tidak perlu. Biksu itu tidak bisa lari ke kuil, Jericho Lee menguap, dan ada seseorang yang menungguku di luar sekarang. Belum terlambat untuk membersihkannya dan menemukan Dai Qianhong. Kata-kata ini membuat 2 orang terpana di tempat, tanpa sadar mereka melihat ke pintu, tapi tidak ada apa-apa. Kamu. Makanlah makananmu dengan baik, dan jangan lakukan apapun lagi. Setelah makan, Jericho Lee dengan malas meninggalkan restoran, diikuti oleh Tao Sueki dan Su Huang. Awalnya, ketiganya seharusnya mengirimkan arai, dan kemudian kembali ke kota ajaib untuk menemukan Dai Qianhong. Namun Jericho Lee sengaja tidak pergi, dan berkeliling ke tempat lain untuk menggiring orang ke tempat terpencil. Datanglah ke tepi pegunungan, ini tanah tak bertuan.
Jericho Lee melangkah makan, nadanya hambar, sudah lama bersamaku, masih belum keluar. Ho! Tiba-tiba hembusan angin bertiup, disusul sesosok tubuh di udara, perlahan muncul di hadapan mereka bertiga. Siapa lelaki ini? Su Huang dan Tao Sueki sangat asing dengan orang ini. Perkenalkan dirimu, Tan Changmingku. Pengunjungnya adalah seorang pria parubaya. Jelas sekali bahwa ketika dia menerobos guru jiwa, dia masih muda. Setelah budidaya mencapai guru surgawi, kecepatan penuaan penampilan akan sangat melambat. Ketika kultivasi mencapai tingkat master spiritual, pada dasarnya ia akan dibekukan. Tan Changming. Su Huang dan Tao Sueki saling berpandangan. Awalnya mereka masih bingung, tapi tak lama kemudian Tao Sueki memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Aku ingat, ini adalah orang yang menghilang di reruntuhan kosong 200 tahun lalu. Kata-kata Tao Sueki juga mengingatkan Su Huang akan informasi yang relevan. Wajahnya sedikit berat, orang ini masih hidup. Sudah lama dikatakan bahwa dia sudah mati. Mungkin dia berpura-pura mati. Tao Sueki benar. Su Huang menunjukkan ekspresi gelisah. Meninggal di reruntuhan yang kosong, budidayanya setengah abadi. Sekarang sulit untuk mengatakannya, Jericho Lee menatap Tan Changming dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu mengikutiku, apakah kamu siap untuk mati? Li Qiankun, memang benar kamu adalah jenius paling kuat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan membunuh orang mati, tapi ini akan menjadi masa lalu, kata Tan Changming, penuh semangat. Rasa percaya diri. Sudut mulut Jericho Lee memunculkan sarkasme yang mencemooh, itu hanyalah periode pertengahan keabadian. Meskipun kamu telah ditinggalkan oleh surga, itu bukan ibu kota yang kamu banggakan. Apa? Apakah dia benar-benar abadi? Tao Sueki terkejut. Su Huang terkejut. Li Qiankun, kamu. Haha, dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang dia hadapi, kata Jericho Lee dengan wajah dingin. Mendengar kata-kata ini, Tan Changming sedikit kesal. Kamu nampaknya terlalu sombong. Meskipun kekuatan bertarungmu lebih kuat daripada orang mati, kekuatanmu jauh lebih besar daripada orang mati. Jericho Lee tidak dapat menyangkal, apakah kamu ingin menyombongkan kekuatanmu? Kamu lebih sombong daripada aku. Ekspresi Tan Changming seolah mengakui hal ini, sudut mulutnya menyeringai, coba lihat, kursi ini di reruntuhan warisan yang kosong. Dia mengangkat tangannya, dan udara di depannya segera bergejolak, membentuk ruang terkompresi yang tak terlihat dengan tepi tajam dan duri. Itu adalah keterampilan rahasia yang saya miliki. Ia dapat memobilisasi semua ki dalam rentang ruang tertentu, mengubah bentuknya, dan mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Su Huang dan Tao Sueki hanya tahu sedikit tentangnya, mereka masih dapat merasakan bahwa cara ini pasti sangat kuat. Dua orang sangat gelisah, apakah kamu yakin? Jericho Lee tertawa tetapi tidak berbicara. Dia mengangkat kakinya untuk maju mundur ke tanah. Kekuatan jiwanya dilepaskan dan 8 trigram yin yang menyebar. Dia mengangkat tangannya, tangan besar yang tak kasat mata, dan menggenggamnya erat-erat di udara yang marah. Klik. Anda dapat mendengar ledakan suara tajam yang pecah, Anda hanya dapat melihat aliran udara yang deras, dan tiba-tiba menjadi tenang. Wajah Tan Changming tiba-tiba berubah, dan jejak rasa tidak percaya muncul di matanya, apakah kamu juga mengetahui kekosongan? Ternyata hal ini disebut kekosongan. Karena kamu tahu identitasku, tahukah kamu bahwa aku tidak peduli untuk memamerkan kemampuanmu di depan langit dan bumiku? Jericho Lee mencibir dengan dingin. Seluruh tubuh Tan Changming gemetar. Secara alami, dia mendengar tentang jiwa langit dan bumi. Ada rumor tentang Li Qiankun. Pepatah yang paling misterius dan misterius adalah jiwa langit dan bumi, yang dapat berasal dari yin dan yang, 5 unsur dan 8 trigram. Tentu saja, pada awalnya, dia mencemooh rumor tersebut dan menganggapnya hanya berlebihan. Tapi sekarang, sepertinya dia salah. Aku akui aku meremehkanmu, tapi aku belum kalah. Tan Changming jelas tidak berdamai. Sekarang dia mengangkat tangannya, dan semua kekuatan langit dan bumi di sekitarnya menjadi ganas, mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat, membentuk panah tajam dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan bunga pir di hujan badai. Anak panah tajam tersebut bukanlah kekuatan jiwa, melainkan berbagai aura, udara dan kekuatan lain antara langit dan bumi, yaitu kekuatan alam. Kekuatan jiwa sangat menarik, dan sulit dihentikan dengan aura. Ini juga merupakan langkah pembunuhan terbesar Tan Changming. Ini jurus terakhir dari kehampaan. Tadinya aku tidak ingin menggunakannya, tapi aku harus menggunakannya sekarang. Kalau kamu tidak percaya padaku, jurus ini pun bisa dilawan oleh jiwamu di surga dan di bumi. Kata-kata Changming penuh dengan rasa percaya diri yang kuat, tetapi Jericho Lee tidak tersenyum, kamu tidak tahu apa-apa tentang alam semestaku. Begitu Jericho Lee menginjak kakinya, dia segera menggerakkan angka ajaib dan merusak waktu di sekitarnya. Sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Saya dapat melihat bahwa badai dahsyat yang asli tiba-tiba menjadi lambat, seperti roda berputar berkecepatan tinggi yang asli, tiba-tiba terhalang oleh hambatan yang kuat, kecepatan putarannya tiba-tiba melambat. Perlambatan ini terlihat dengan mata telanjang.
Panah tajam dan kerucut es di atas langit semuanya terhenti di udara. Suara mendesing. Detik berikutnya, 36 pedang terbang dikumpulkan di atas kepala Jericho Lee. Kali ini, pedang terbang itu berbeda dari masa lalu, dibungkus dengan api abu-abu yang kacau. Dengan ide Jericho Lee, pedang terbang jiwa membentuk susunan pedang untuk mencekik panah tajam dan kerucut es itu. Anak panah tajam yang tidak dapat menahan kekuatan jiwa itu langsung terbakar menjadi ketiadaan setelah diwarnai dengan api abu-abu. Bagaimana mungkin? Tan Changming tercengang. Dia tidak percaya bahwa gerakan pembunuhan terkuatnya begitu rentan di depan Jericho Lee. Saat berikutnya, pedang jiwa datang ke arahnya. Kulit kepala Tan Changming mati rasa dan dia tidak mau. Dia berbalik dan lari di tempat. Sebagai sansian kuat jangka menengah, dia telah mampu mengikuti kata hatinya, dan kecepatan melarikan diri juga sangat cepat, dan dia dapat berlari puluhan kilometer dalam sekejap mata. Tetapi ketika dia berpikir dia akan melarikan diri dan melihat ke belakang, dia menjadi sinis dan menghina. Sesaat, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es, dan udara sejuknya melonjak dari awal hingga ke dasar kakinya.